Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori birokrasi Weber, yaitu berasal dari bahasa Prancis, yaitu bureau, yang artinya meja. Kadang diperluas menjadi kantor. Sebab itu etimologi birokrasi adalah aturan yang dikendalikan lewat meja ataupun kantor. Weber sangat terkenal dengan konsepsinya mengenai tipe ideal bagi sebuah otoritas legal dapat diselenggarakan, yaitu 1. Tugas-tugas pejabat di organisasi atas dasar aturan yang berkesinambungan. 2. Tugas-tugas tersebut dibagi atas bidang-bidang yang berbeda sesuai dengan fungsi-fungsinya yang masing-masing dilengkapi dengan syarat otoritas dan saksi-saksi. 3. Jabatan-jabatan tersusun secara hierarkis yang disertai dengan rincian hak kontrol dan pengaduan. 4. Aturan-aturan sesuai dengan pekerjaan diarahkan baik secara teknis maupun secara ilegal. Dalam kedua kasus tersebut, manusia yang terlibat, yang terlatih menjadi diperlukan. Birokrasi Weber ini juga memiliki kelemahan dan kelebihan. Di sini saya akan membahas satu persatu. Yang terlebih dahulu saya akan membahas dulu tentang kelebihan yang dimiliki oleh birokrasi Weber ini. Birokrasi Weber ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya agar fokus. Birokrasi harus dicerna sebagai suatu fenomena sosial, sebagai suatu sosiologis, dan birokrasi sebaiknya dipandang sebagai buah dari proses rasionalisasi. Yang kedua, konotasi atau anggapan negatif terhadap birokrasi sebenarnya tidak mencerminkan birokrasi dalam sosoknya yang utuh. Birokrasi adalah salah satu bentuk dari organisasi yang diangkat atas dasar alasan keunggulan teknis. Dan yang ketiga, dalam perumusan atau mendefinisikan birokrasi, yakni pendekatan struktur, pendekatan behavioral atau perilaku, dan pendekatan pencapai tujuan dari Max Weber itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelemahan birokrasi Weber. Pentingnya peran birokrasi amat menonjol dalam negara-negara sedangkan berkembang di mana mereka semuanya telah memberikan prioritas kegiatannya pada penyelenggaraan pembangunan nasional. Di negara-negara ini, kelemahan ini problema dalam teori birokrasi Weber. Yang pertama yaitu penetapan standar efisiensi yang dapat dilaksanakan secara fungsional. Yang kedua, terlalu menentukan aspek-aspek rasionalitas, impersonalitas, dan hierarki. Dan yang ketiga, cenderungan birokrat untuk menyelewengkan tujuan-tujuan organisasi. Dan yang keempat, berlakunya pita merah dalam kehidupan organisasi. Selanjutnya yaitu analisis teori Weber terhadap organisasi. Weber membedakan suatu kelompok kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan. Kelompok kerjasama adalah suatu tata hubungan sosial yang dihubungkan dengan dibatasi oleh aturan-aturan yang dapat memaksa seseorang untuk melakukan kerja sebagai suatu fungsi yang konstan, baik dilakukan oleh pimpinan maupun oleh pegawai administrasi. Beberapa unsur yang terdapat dalam organisasi ataupun kelompok kerjasama, diantaranya yang pertama yaitu organisasi merupakan tata hubungan sosial. Dalam hal ini seorang individu melakukan proses interaksi sesamanya dalam organisasi tersebut. Dan yang kedua, organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu. Seorang individu yang melakukan hubungan interaksi tidak didasarkan atas kemauan sendiri, akan tetapi mereka dibatasi oleh peraturan tertentu. Dan yang ketiga, organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan yang membedakan kumpulan kemasyarakatan lainnya. Tata aturan ini menyusun proses interaksi antara orang-orang yang bekerja sama di dalamnya. Contohnya,
Dani adalah seorang mandor di sebuah pabrik plastik. Ia sangat menghormati dan menghargai Johnny, yang merupakan atasannya, meskipun usianya lebih muda daripada Danny. Sedangkan Pak Markus, Danny bisa bertindak semaunya dikarenakan Pak Markus merupakan bawahannya. Hubungan ketiga orang tersebut telah ditentukan menurut struktur formalnya. Ditetapkan oleh organisasi. Adanya hubungan semacam ini membuat seseorang menghargai orang lain dengan melihat bagaimana kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang. Hal tersebut tidak didasarkan atas orang sebagai manusia. Dengan kata lainnya, hubungan tersebut dalam organisasi ditentukan oleh kriteria siapa orang tersebut dan bukan ditentukan oleh apa yang bisa dikerjakan oleh orang tersebut. Selanjutnya kita beralih ke kesimpulannya. Kesimpulan dari birokrasi Weber ini adalah Weber tidak pernah secara spesifik membangun sebuah birokrasi, sebuah teori birokrasi. Weber hanya mengamati organisasi negara yang dijalankan sebuah dinasti di masa hidupnya. Birokrasi tersebut bercorak patrimonial sehingga tidak efektif di dalam menjalankan kebijakan negara. Sebab itu Weber membangun pengertian birokrasi sebuah organisasi yang legal rasional. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.